yang gembira agar hari-hari kita pada hari ini berjalan dengan lancar atau dengan lancar ya, seperti itu. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua ya, alhamdulillah. Diusahakan pagi-pagi itu semuanya harus sarapan ya, mau ibu 1 suap ataupun 2 suap ya. Jadi ada tenaga ya, biar nanti kalian di kelas ya itu bisa berkonsentrasi ya dalam menerima pembelajaran atau dalam menerima materi ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua. Alhamdulillah ya, pertahankan terus kehadirannya ya. Baik anak-anak, sebelum ke pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Tadi kita sudah berdoa ya. Sekarang ya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, agar tumbuh ya rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Siapa yang mau memimpin di depan? Yosi, silakan ya. Mau lagu apa? Indonesia Raya. Ya. Begini di atas. Semuanya hadir. Indonesia tanah airku, tak tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tentang aktivitas kehidupan masyarakat di masa lalu. Ya betul ya, kemarin kita sudah membahas tentang aktivitas kehidupan masyarakat pada masa lalu ya. Nah ya, jadi ini ada kaitannya juga dengan materi yang akan kita bahas pada sekarang ya, karena aktivitas ya kegiatan manusia ya dari masa lalu dengan masa sekarang itu tidak jauh berbeda ya. Mereka tujuannya sama, yaitu ingin memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah mungkin caranya yang berbeda ya. Kalau masa lalu gitu kan belum secanggih zaman sekarang gitu kan ya. Sekarang mah sudah banyak teknologi yang canggih ya, yang membantu aktivitas kehidupan manusia ya. Jadi di seluruh Indonesia ya, itu aktivitas kegiatan masyarakatnya ya yang terjadi di daerah Indonesia itu tidak lepas ya dari aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu ya. Nah, silakan coba buka bukunya ya. Itu ada di halaman berapa itu materi yang akan kita bahas hari ini? Ada di halaman 167 ya. Nah,
kalian mungkin melihat berbagai macam aktivitas manusia ya. Siapa yang melihat? Pasti semuanya melihat ya. Di rumah kalian melihat siapa? Saya tadi melihat ibu memasak di dapur. Oke ya, saya tadi melihat ibu memasak di dapur. Terus siapa lagi? Saya melihat ibu sedang menjemur baju. Saya melihat ibu sedang menjemur baju. Terus siapa lagi? Saya melihat ayah berangkat kerja. Melihat ayah berangkat kerja ya. Nah, coba kalian lihat ke sini ya. Di sini, nah, di sini ada berbagai macam gambar ya. Coba sebutkan. Ini gambar apa saja di sini? Ya, gambar apa ini? Sedang menanam padi. Sedang menanam padi. Terus gambar apa lagi? Mengambil pasir atau mengaduk. Oke, sedang mengambil pasir atau mengaduk semen ya. Terus gambar apa lagi di sini? Ya? berdagang atau berjualan di pasar. Sedang berdagang atau berjualan di pasar. Siapa lagi? Sedang berbelanja. Sedang berbelanja, betul. Terus, ya? Sedang bekerja di kantor. Sedang bekerja di kantor. Nah, kalian lihat di sini ya. Di sini ada berbagai macam gambar. Yang pertama tadi seperti yang sudah disebutkan oleh kalian ya. Ada yang sedang menanam padi, ya. Ada yang sedang mengaduk semen, ya. Ada yang sedang berbelanja. Terus di sini ada yang sedang bekerja, ya. Seperti itu. Nah, ini semua ya seperti yang kalian tadi katakan, saya melihat ibu memasak, saya melihat ibu menjemur pakaian ya, seperti itu. Ini apa yang kalian ucapkan dengan hubungan yang ada dalam gambar ini, gitu kan? Itu sama ya. Mereka sedang melakukan aktivitas manusia ya, yang dimana ya mereka melakukan semua ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya, atau kebutuhan hidupnya seperti itu ya, karena mau makan, mau ingin mendapatkan sesuatu itu kan kita harus beraktivitas dulu ya. Tidak mungkin kan instan pengen makan duduk, tidak mungkin kan nasi datang sendiri ya, seperti itu. Baik ya. Nah, dari apa yang kalian sebutkan dan dari gambar ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini ya, yaitu ya materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah apa ini? Kegiatan ekonomi. Ada dalam buku. Oke ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ya, apa sih tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas pada hari ini ya? Nah, ini tujuannya ya. Dengan menggunakan model problem based learning ya, peserta didik diharapkan dapat mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kegiatan ekonomi masyarakat. Nanti kita selain tujuan pembelajaran ya, di sini juga ada jenis penilaian ya. Apa saja sih yang akan dinilai oleh ibu pada pembelajaran pada hari ini ya? Nah, ini ya, jadi ada 3 penilaian ya. Yang pertama ada penilaian sikap, di mana di sini diusahakan kelasnya itu bisa lebih kondusif ya. Yang kedua ada penilaian pengetahuan ya, nanti ada pengamatan gambar ya, ada pengamatan video, dan juga nanti ada tes tertulis ya, seperti itu. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nah, di mana di sini nanti kan ada LKPD ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan ke kelompok, nanti hasilnya dipresentasikan di depan, seperti itu. Paham? Ya. Nah, selain jenis penilaian, di sini juga ada manfaatnya. Apa sih manfaat dari materi yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, ini manfaatnya ya. Yang pertama, bisa Mengetahui pentingnya kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. ya. Yang kedua, bisa belajar bagaimana caranya memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Oke ya. Nah, ini manfaat dari materi yang akan kita bahas ya. Sebelum ke materi ya, di sini ada pretest dulu ya. Itu kan menyuruh kalian untuk membaca di rumah gitu kan. Nah, seberapa jauh gitu ya pengetahuan kalian hasil dari membaca di rumah ya. Paham? Silakan keluarkan HP-nya. Di sini kalian akan mengerjakan soal melalui kuisis ya. Sudah dibuka kuisisnya? Ya, silakan masukkan ke buku. Kasih nama yang itu ya, jangan nama samaran ya. Ini kodenya ya.
Udah masuk, itu baru 2 orang, 3 orang. Ya, ayo. Ya. Ini ya, ada Resti, ada Dara, ada Asti ya, ini ya, yang nilainya teratas ya. Ya, ini udah ada hasilnya ya. Semua ada yang salah juga ada. Dah, paham ya? Belajar jangan mau atau kritis bisa ya, menyenangkan ya. Oke, kita akan masuk kepada materi ya, penjelasan materi yang kita bahas pada hari ini ya. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan, kita berbicara tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, yang ingin ditanyakan, apa sih yang disebut kegiatan ekonomi itu? Ada yang tahu tidak? Ya, Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dunia. Sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke ya. Nah, itu ya yang disebut apa? Kegiatan Ekonomi. Nah, ini ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh teman kalian bahwa yang disebut kegiatan ekonomi itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jelas ya, yang namanya manusia yang ingin mendapatkan sesuatu itu harus beraktivitas terlebih dahulu ya. Nah, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang bisa menyebutkan apa itu 3 jenis kegiatan ekonomi? Namanya siapa? Ya. Ya? Ya. Lia. Apa aja Lia? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, jadi betul ya apa yang dikatakan oleh teman kalian bahwa yang kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis ya. Di antaranya tadi ini ya, kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi ya. Nah, apa sih masing-masing pengertian dari produksi, dari distribusi, dan juga dari konsumsi ini ya? Nah, kita lihat dulu gambar ini. Nah, kalian lihat ya, gambar di depan ada 3 gambar ya. Yang pertama ini gambar apa? Ibu sedang apa? Memasak nasi. Ibu sedang memasak nasi. Tuh ya. Terus yang kedua gambar apa? Gambar pedagang katanya. Yang ketiga ada gambar makan bersama keluarga. Nah, ini ya, apa yang dilakukan oleh mereka semua ini ya aktivitasnya berbeda-beda ya. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada seorang ibu sedang memasak nasi, ya misalkan sedang masak nasi untuk kita sarapan, ya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu ini, ya itu disebutnya sebagai apa? Produksi. Di mana arti dari produksi itu apa? Ada yang tahu apa disebut produksi itu? Ya? Produksi adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, produksi itu mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Nah, ini kan ibu sedang memasak nasi. Nah, nasi itu sebelum jadi nasi apa dulu? Kan, lalu diolah gitu kayaknya.
akhirnya jadilah nasi. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh ibu ini ya itu ya mereka ibu ini sedang melakukan kegiatan produksi dan ibu ini disebut sebagai apa kalau produksi itu? Produsen ya. Nah ini ya, jadi yang pertama sekali lagi kegiatan produksi itu adalah mengolah ya barang mentah menjadi barang jadi ya, seperti itu. Paham tidak? Yang kedua, gambar apa ini tadi? Pedagang ya, misalkan ini ya pedagang ini sedang mendagangkan rotinya ya, misalkan keliling komplek. Nah, yang dilakukan oleh pedagang ini mereka sedang melakukan kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Ya, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, ini ya yang dilakukan oleh bapak pedagang roti ini ya. Dia sedang melakukan distribusi langsung ya, yaitu menyalurkan ya apa yang didagangkan ini roti gitu ya supaya sampai ke tangan konsumen. Gitu ya. Jadi ini kegiatan distribusi ya. Dan bapak ini disebutnya sebagai apa? Distributor ya, betul ya. Selanjutnya ini gambar apa tadi? Gambar keluarga sedang makan. Disebutnya apa ini berarti? Konsumsi atau konsumsi ya. Apa itu yang disebut konsumsi? Ya? Itu merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumsi itu adalah menghabiskan ya atau memakan gitu kan ya apa yang dihasilkan oleh produksi gitu artinya seperti. Jadi seluruh keluarga ini ya mereka sedang melakukan kegiatan konsumsi ya dan disebutnya mereka apa ini? Konsumen. Ibu ada dua pertanyaan. Nah, yang pertama, bagaimana aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya? Ada yang tahu tidak? Apa jawabannya? Dengan cara melakukan kegiatan ekonomi, misalnya dengan cara bekerja atau melakukan hal-hal yang memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Tepat sekali ya apa yang disampaikan oleh Yosi. Bagaimana aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya yang mereka harus bekerja ya supaya kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Seperti itu ya. Yang kedua, mengapa kegiatan ekonomi produksi dan konsumsi sering dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Ya? Yang keras dong. Karena dengan melakukannya manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dan bertahan hidup. Karena dengan melakukannya ya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dan bisa bertahan hidup ya. Nah itu ya jadi kita sebagai manusia ya harus bisa melakukan aktivitas ya apabila kalau kita ingin mendapatkan sesuatu ya tidak bisa diam saja seperti itu. Paham tidak? Ya. Sudah paham materi tentang kegiatan ekonomi? Kalau sudah ya. Nah, di sini ya ada diskusi. Jadi saatnya kalian berdiskusi ya. Nanti ya dibuat kelompok ya. Kelompoknya itu ya terdiri dari 5 orang. Jadi satu kelompoknya itu ada 5 orang dan kelompoknya itu ada 5 kelompok ya. Nah, di sini untuk kelompok 1 warna biru, kelompok 2 warna kuning, kelompok 3 warna hijau, kelompok 4 warna merah dan kelompok 5 warna pink ya. Nah, jadi pembentukan kelompoknya ya, Ibu punya ini ya, punya bendera ya. Jadi nanti kalian silahkan ambil ya bendera ini. Nah nanti acungkan ya. Nanti kalau sama benderanya berarti itu satu kelompoknya. Paham? Ya. Silahkan ambil. Sudah dapat benderanya? Ya. Coba acungkan. Ya berwarna-warni. Silakan kalian lihat rekannya, benderanya ada yang sama. Kalau sama berarti itu satu kelompok ya. Nah sekarang silakan kalian berdiri ya, duduk sesuai dengan dan diminta
dampak kemarau, tanaman cabai mati kekeringan, ya. Akibat kekurangan air, tanaman cabai yang berada di lahan seluas hampir setengah hektar di kawasan Gongga milik Imam Ghazali ini mati mengering, daun dan akarnya rusak. Padahal pohon cabai ini sudah berumur 3 bulan dan seharusnya sudah memasuki masa panen. Gagal panen ini lantaran saluran air dari waduk kali bening Nganjuk mengering akibat musim kemarau. Kini para petani hanya bisa pasrah melihat tanaman cabainya mati akibat tidak mendapatkan pasokan air. Ia harus merugi hingga 15 juta rupiah. Kenapa dengan tanaman cabai ini? Kurang air, kekurangan air. Tidak ada air di sekitar sini. Tidak ada bendungannya habis, airnya tidak ada air sama sekali. Tidak ada sama sekali. Terus kondisi cabainya ini bagaimana Pak? Buah cabainya? Ya, hijau, mati, kering. Tidak ada air. Bagaimana pemerintah harus bisa membantu petani, bagaimana kondisi ini penghasilan petani kan hanya tanaman cabai saja, jadi tidak panen, cabai tidak panen, bagaimana minta bantuan dari mereka. Di desa Gongga Nganjuk sendiri ada 1.300 hektar lahan tanaman jagung dan cabai yang saat ini terancam gagal panen akibat kekeringan. Para petani meminta pemerintah segera memberikan bantuan pembangunan saluran irigasi sawah. Darus Pedro melaporkan dari Nganjuk. Diskusikan yang harus kalian selesaikan, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya nanti ya setelah selesai dipresentasikan ke depan. Paham semuanya? Ya. Ini untuk kelompok 2, kelompok 1 silakan diskusikan dengan teman selanjutnya. Silakan. Dibagi ya. Ini ini bagaimana? Ya, dibagi biar semuanya bekerja, jadi ada kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 1, yaitu peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar di atas. Peristiwa yang terlihat pada gambar di atas adalah peristiwa gagal panen produksi cabai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni yang akan dibacakan oleh kita. 1. Peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar di atas? 1. Gagal panen produksi cabai rawit, distribusi cabai rawit, konsumsi cabai rawit. Hal baru apa yang diperoleh setelah belajar pada materi ini? Ya sih, hal baru apa? Bisa mengetahui ya? Bisa mengetahui materi yang Ibu jelaskan tadi. Ekonomi yaitu produksi, distribusi,
kemampuan kalian ya. Silakan kasih nama, kelas. Kalau sudah boleh di depan. Pertanyaan nggak usah kecuali kalau jawabannya tidak. Baik, untuk hari ini ya kita cukup sampai di sini ya. Seperti yang sudah tadi disampaikan ya, tolong dibaca lagi di rumah. Untuk pertemuan yang akan datang ya, kita akan membahas pelaku ekonomi.